berbicara ke yang lebih dalam lagi, ke rasa. Nah, soal penataan kemudian mahkota utama sudah tahu, mahkota kedua tahu, mahkota ketiga sudah tahu, mahkota keempat belum terwujud tapi sudah tahu tempatnya, mahkota kelima sudah sedikit terwujud, sudah tahu. Nah ini tinggal meneruskan. Nanti kan ditanya, ini kalau Pak Rudi nggak ada gimana saya meneruskan pohon ini? Tumbuhkan aja, sehatkan aja, nanti kan terjadi ini sendiri, terjadi. Sampai tinggal motong-motong jadi pohon ini. Jangan khawatir, dasarannya sudah jelas, sudah tidak berpikir lagi bahwa ini mau tak arahkan kemana ya, ini mau tak potong apa mau ini mau tak kupas apa enggak, sudah semua di konsep awal ini, tinggal melanjutkan. Demikian juga yang ini. Nah yang ini nggak bisa kita anatominya kan belum sekomplit ini. Jadi saya cuma bisa memberikan dasaran dengan mengkonsep pohon ini. Konsepnya begini, bahwa di sini pendek, di sini nggak saya panjangin karena supaya nggak nutupi yang ini segala macam. Di sini saya panjangin supaya dia keluar sinarnya dapat dan lain-lain. Ini konsep. Saya kasih kuncinya, cluenya mustam itu bikinnya barengan. Ini sekarang sudah pada tingkat kedua, cabangnya sudah ada, ranting yang kita proses. Ini proses ranting, yang sini juga ranting, yang sini juga ranting, yang sini juga ranting, bareng. Setiap cabang ini kekuatan tumbuh ini rantingnya diproses. Nanti ranting sudah komplit, kita potong lagi, kita bikin anak rantingnya dan seterusnya. Mustam bareng, cuma level 4. Nah ini sekarang sudah bisa dilihat kan, ya sudah bisa dirasakan. Selain yang visualnya jelek pasti karena belum jadi, tapi kesan pohonnya kan sudah keluar, pesannya juga sudah ada. Presentasi itu sebenarnya cuma itu kok Pak, di bonsai itu mempunyai kesan bagus, mempunyai pesan jelas, itu tok di bonsai. Pesan itu munculnya dari keindahan alam, kesan munculnya dari keindahan rupa atau visual. Ya, ada pertanyaan nggak sehubungan dengan barusan demo saya? Silakan, pasti banyak pertanyaan nih Pak Yusan. Selamat sore Pak Rudi dan seluruh teman-teman pecinta bonsai sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusan dari Sidoarjo, temennya Kak Ran, orang terkenal hari ini. Kami dari tadi menyimak dan sangat berterima kasih sekali dengan Pak Rudi, pembelajarannya dan pencerdasan kalau saya bilang tadi. Dan saya menyimak yang paling mengenai itu tentang kalau kita di Indonesia ya jangan nyontoh yang Jepang ataupun yang Cina, karena kita sangat berbeda. Pohonnya berbeda, iklimnya sangat berbeda. Iklim tropis itu yang saya tahu ada dua aja kan Pak, kemarau sama hujan. Kaitannya dengan yang fenomena yang sudah sangat lazim Pak. Di arena pameran itu akhirnya dibuat biasa, lumrah kalau ada beberapa jenis bonsai ditampilkan tanpa daun. Padahal yang saya tahu di Google, tadi barusan saya Google, yang di Indonesia itu kalau gugur cuma 3 benda, jati, flamboyan, sama apa tadi? Jati, flamboyan, mahoni. Yang lain itu nggak ada Pak. Sementara pada beberapa pameran pohon yang tanpa daun itu mengalahkan pohon yang bonsai yang dengan daun. Padahal kita tahu membuat bonsai sampai tingkat terakhir perdaunan itu sulit. Sampai kemarin ada yang guyon, teman saya di Batu itu junipernya, sinensisnya mau digundulin, wah kalau gitu mending saya nggak usah pakai daun aja kalau kayak gitu kan. Dan pasti mati atau mungkin rusak, termasuk santigi ataupun ustam ini Pak. Kami mau tanya apresiasinya sampai tingkat mana? Kalau itu misalnya Pak Rudi, menurut Pak Rudi, dan kalau itu bisa mencerdaskan semuanya, ada solusi nggak untuk dunia perbonsaian kita ini? Kalau menampilkan bonsai sesuai kan dengan karakteristik Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, ini sebenarnya adalah
ranah kontes ya Pak. Jadi ini adalah termasuk di dalam peraturan lomba. Jadi ada sebuah kontes yang membolehkan pohon itu dilepas daunnya semua. Ini kan tergantung penyelenggara Pak. Nah, ketika disajikan ke juri, apakah pola pikir menilainya berbeda? Nah, saya pikir sama. Kematangan bisa dilihat bukan hanya dari lebatnya daun atau banyaknya daun, tetapi dari perpecahan ranting tadi. Kalau daunnya dilepas, akan lebih jelas sebenarnya perpecahan ranting, bahkan bisa dihitung. Oh, ini sudah level 5 ya. Kalau ada daunnya malah bingung kita ngitungnya. Nah, seperti itu. Itu kalau dilepas yang pertama dia sudah lebih jelas. Kalau masih ada daun, meskipun sudah maksimal, sebenarnya kita masih meraba-raba, ini 3 atau 4, ini level 5 atau level 6, seperti itu. Nah, disitulah alasan kenapa saya sih bisa menerima Pak. Artinya di kontes tanpa daun, karena saya bisa menilai pohon ini, kan yang dinilai kematangan Pak. Kalau lebat tidak lebat ini kan urusannya kesuburan, kesehatan pohon. Nah, kalau daunnya lebat gitu, tapi kematangan berbeda dengan kesuburan dan kesehatan. Yang namanya matang itu mencapai perpecahan ranting yang sudah maksimal. Tadi cabang mecah ke ranting, anak ranting, cucu ranting dan lain-lain sudah mecah maksimal sesuai dengan jenisnya. Juri tahu harusnya ya. Ini asam cuma 3, ini kematangan apa ini namanya? Beringin berapa, candiki berapa dan lain-lain sudah tahu. Kemudian apakah ini cocok untuk disajikan di pameran di Indonesia yang iklimnya tropis, yang jarang sekali ada musim gugur dan lain-lain. Bahkan maksudnya jarang spesies tertentu yang bisa menggugurkan daun pada musim-musim tertentu di Indonesia. Kebanyakan sih nggak ada yang gugur, ya, nggak ada. Di luar sana atau di luar sana, di subtropis juga ada satu pohon yang daunnya bahkan tidak pernah gugur. Ada musim gugur pun juga tidak gugur dia. Juniper itu nggak pernah lepas daun. Kalau dia lepas daun ya mati. Nah, di sananya juga sama, musim gugur juniper tetap berdaun. Makanya saya dengar itulah alasannya orang Kristen memakai pohon juniper untuk pohon Natal. Karena pada saat Desember itu pohon semua gugur, cuma ada juniper yang punya daun. Nah, seperti itu. Nah, itu apa namanya logika yang terbangun oleh kondisi alam. Tetapi sebenarnya mereka menampilkan tanpa daun ini bukan dengan alasan bahwa sebaiknya di tropis ditampilkan daun, atau sebaiknya karena kita nggak punya musim gugur maka sebaiknya kurang cocok kalau ditampilkan tanpa daun dan lain-lain. Bukan itu. Sebenarnya si seniman ini lebih ingin menampilkan kehebatan perantingannya. Jadi ditelanjangi sama dia supaya lebih jelas bahwa ini mecahnya maksimal, supaya lebih jelas bahwa apa yang sedang saya lakukan ini benar-benar dari ranting itu mecahnya ke anak ranting ya, anak ranting mecahnya ke cucu ranting. Kadang-kadang ada orang yang menampilkan daun, ketika ditelanjangi daunnya ternyata di cabang timbul cucu ranting. Kakek punya cucu, kan tidak masuk akal. Kakek ayah dulu, ayah baru cucu, cucu baru cicit, cicit baru cangga, kan gitu. Nah, urutan anatomi ini ingin ditampilkan oleh si pembuat dengan cara menelanjangi atau melepas daunnya. Kalau saya sih berpikirnya ke situ. Kalau dikejar lagi, ya kan tidak masuk akal Pak, di tropis kan nggak ada musim gugur. Lah ini saya tahu nggak sebabnya pohon ini digunduli kenapa? Ini kemarin diperunding ulet. Loh, masuk akal juga kan alasan saya. Tetapi kan nggak perlu kita dikejar ke situ. Tetapi yang jelas ini lomba. Ya, semua menginginkan menampilkan keunggulan dari karyanya. Keunggulan karya saya apa? Punya perantingan yang hebat. Saya yakin tidak ada. Nah, Cantiki juga karena nggak bisa digunduli, Sinensis juga nggak bisa digunduli. Ya tampilkan kehebatan daunnya. Jadi untuk menampilkan kesan tua, semua jenis berbeda kalau kita mau pelajari. Cantiki dengan keringannya tampilan bisa tua, ya kan? Kemudian Sinensis tampilan tuanya dengan apa? Dengan keringan juga bisa.
asam dengan tekstur kambiumnya, beringin dengan akar sulurnya. Teksturnya mulus tapi akar sulurnya nggak bisa ditiru pohon lain. Tampilan tua, betul kan yang ngomong. Nah sama, ketika kita menginginkan penampilan yang hebat dengan pohon apa? Ya dengan pohon yang bisa ditelanjangi daunnya. Itu sudah direncanakan dari awal, Pak. Bahwa saya ngingoni pusu, ngingoni apa namanya ini, anting putri ataupun apa beringin yang daunnya nggak bisa sehebat cantiki dan lain-lain. Ya ketika saya tampilkan, saya punya kelebihan untuk menampilkan perantingannya. Cuman sekali lagi ini pendapat saya, tetapi kan ada nanti. Jadi kita dari PPBI, Pak, sedang menggalakkan ataupun mengkonsepkan untuk pameran tematik. Pameran tematik itu beda dengan pameran yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu ada best in species, ada best in size, ya kan? Ini tematik, Pak, lepas dari itu. Jadi maksud saya, kita Semarang sudah mengawali kemarin pameran lokal khusus on the rock. Jadi yang diadu ini on the rock lawan on the rock. Nanti ada lagi, Pak boleh mengadakan, Pasuruan boleh mengadakan tematik tanpa daun, boleh. Yang diadu nanti siapa yang juara antara tanpa daun ini. Nah silakan. Ada lagi yang mungkin tematik yang lain apa? Terserah, silakan. Jadi tema-tema pohon grouping berbatang banyak, nah silakan. Ini kan khusus ini. Nah itu bisa diadakan dan PPBI sudah menyetujui atau silakan apabila cabang-cabang untuk mau mengadakan pameran tematik. Mungkin di daerahnya banyak orang nanam grouping, di daerahnya banyak nanam on the rock, di daerahnya banyak budidaya fikus yang bisa ditampilkan gundul dan lain-lain, silakan. Ya kurang lebih seperti itu Pak Yusan, tapi sekali lagi ini hanya pendapat pribadi saya. Saya sih setuju dengan penampilan pohon tanpa daun dengan alasan tadi yang sudah bisa saya utarakan.